Suatu hari kamu melihat ke cermin dan menyadari ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya kerutan tambahan atau efek kurang tidur, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit dijelaskan tapi bisa dirasakan. Seiring waktu, tanda-tandanya semakin jelas. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu? Menopause sudah seperti roller coaster perubahan, tapi ada satu faktor yang jarang dibicarakan. Faktor yang bisa sangat memengaruhi energi, kesehatan, dan kesejahteraanmu saat kehidupan seksual mulai berkurang. Proses tubuh mengalami perubahan ini berlangsung perlahan. Apakah ini normal atau ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Pernahkah kamu merasakan perubahan pada tubuh atau suasana hatimu seiring waktu? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Tahukah kamu bahwa bukan hanya kulit yang kehilangan elastisitas seiring bertambahnya usia? Ada perubahan lain yang jarang dibicarakan namun sangat berpengaruh pada kualitas hidup wanita. 1. Penurunan elastisitas jaringan. Perubahan pertama yang banyak wanita alami namun jarang dibicarakan adalah berkurangnya elastisitas pada area intim. Saat memasuki masa menopause, kadar estrogen menurun drastis, yang berimbas pada produksi pelumas alami tubuh. Ini bukan hanya masalah kenyamanan saat berhubungan, tapi juga bisa menyebabkan atrofi vagina. Kondisi ini terjadi ketika jaringan di area tersebut menjadi lebih tipis dan kurang elastis, menyebabkan ketidaknyamanan, iritasi, hingga rasa nyeri dalam aktivitas sehari-hari. Yang perlu dipahami, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang lambat namun progresif jika tidak ditangani dengan tepat. Kabar baiknya, ada solusi yang bisa dilakukan. Aktivitas seksual sebenarnya adalah pemicu alami untuk pelumasan dan menjaga elastisitas jaringan. Namun jika aktivitas ini berkurang, alternatif lain seperti pelumas berbahan alami dan pelembab khusus area intim bisa sangat membantu. Berkonsultasi dengan dokter kandungan juga sangat dianjurkan, karena ada beberapa terapi penggantian hormon yang bisa dipertimbangkan sesuai dengan kondisi individu. 2. Penurunan sirkulasi darah ke area panggul. Saat aktivitas seksual menurun, sirkulasi darah ke area intim juga ikut berkurang. Bayangkan seperti jalan tol di jam sibuk. Selama ada pergerakan, arus lalu lintas tetap lancar. Tapi kalau jalan itu jarang dipakai, lama-lama alirannya jadi melambat dan akhirnya mengalami kemacetan. Hal yang sama terjadi pada aliran darah di area panggul. Kurangnya aktivitas berarti kurangnya suplai darah, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan, berkurangnya sensitivitas, dan meningkatnya risiko infeksi. Mungkin mengejutkan, tapi menjaga aktivitas intim dalam bentuk apapun, bahkan dengan eksplorasi diri sendiri, bisa membantu menstimulasi aliran darah ke area tersebut. Ini bukan hanya soal kesenangan, tapi juga kesehatan. Dan jika itu masih kurang, olahraga teratur, terutama latihan yang fokus pada area panggul, serta hidrasi yang baik juga bisa membuat perbedaan besar. Yoga dan pilates adalah pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. 3. Melemahnya otot dasar panggul. Pernahkah kamu mengalami kebocoran kecil saat bersin, batuk, atau tertawa? Itu adalah tanda bahwa otot dasar panggulmu mulai melemah. Jika tidak distimulasi dengan cukup, otot-otot ini bisa semakin melemah, yang juga berpengaruh saat berhubungan intim. Masalah ini semakin umum terjadi seiring bertambahnya usia, terutama setelah melahirkan atau memasuki masa menopause. Disinilah latihan Kegel menjadi sahabat terbaikmu. Menguatkan otot dasar panggul bukan hanya mencegah inkontinensia urin, tapi juga meningkatkan sensitivitas dan respons seksual. Yang lebih bagus lagi, latihan ini bisa dilakukan kapan saja tanpa ada yang menyadari. Caranya, latihan Kegel dilakukan dengan mengencangkan otot dasar panggul, otot yang sama yang digunakan saat kamu mencoba menahan aliran urin di tengah jalan. Kuncinya adalah menegangkan otot tersebut selama 5 hitungan, lalu melepaskannya. Kamu bisa melakukannya sambil makan siang atau saat menonton TV. Lakukan 10 hingga 15 kali, 3 kali sehari dengan konsistensi. Sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. 4. Perubahan suasana hati dan tingkat stres. Pernahkah kamu merasa suasana hatimu naik turun tanpa alasan yang jelas? Satu hari kamu merasa baik-baik saja, tapi keesokan harinya semuanya terasa mengganggu. Ini bukan kebetulan dan juga bukan imajinasimu. Semuanya berhubungan dengan hormon. Saat melakukan aktivitas seksual, tubuh memproduksi banyak endorfin, hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Hormon ini tidak hanya memberikan rasa nyaman dan rileks,
tapi juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Tapi masalahnya, saat kadar estrogen turun dan aktivitas seksual berkurang, produksi hormon-hormon ini juga ikut berkurang. Hasilnya, lebih banyak kecemasan, perubahan mood yang tidak menentu, dan dalam banyak kasus, insomnia. Jika akhir-akhir ini kamu sulit tidur atau merasa lebih mudah tersinggung, ini mungkin salah satu penyebabnya. Tapi jangan khawatir, olahraga adalah solusi terbaik untuk masalah ini. Kenapa? Karena aktivitas fisik membantu tubuh memproduksi endorfin secara alami. Bahkan hanya dengan 30 menit berjalan kaki setiap hari, kamu bisa merasakan perbedaan besar pada suasana hatimu. 5. Berkurangnya kontak fisik dan dampaknya. Ini bukan hanya soal pelukan atau sentuhan romantis. Tubuh manusia memang dirancang untuk merespons sentuhan positif. Ketika kontak fisik berkurang, kadar kortisol, hormon stres, dalam tubuh meningkat. Pernahkah kamu merasa lebih cemas, mudah marah, atau lebih sering merasa kesepian? Bisa jadi ini terjadi karena tubuhmu tidak lagi menerima sinyal keamanan dan kenyamanan dari kontak fisik. Lalu bagaimana mengatasinya? Menjaga kedekatan emosional dan sosial bisa dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya melalui hubungan seksual. Memeluk orang yang kamu sayangi, sekadar menggenggam tangan seseorang, atau bahkan mendapatkan pijatan teratur bisa memberikan efek positif yang serupa. Penelitian menunjukkan bahwa oksitosin, hormon yang dilepaskan saat kita mengalami kontak fisik yang menyenangkan, membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan perasaan aman. Jadi, jangan ragu untuk mencari bentuk kontak fisik yang nyaman untukmu. 6. Penurunan gairah seksual dan cara mengatasinya. Inilah perubahan yang paling sering dialami banyak wanita secara diam-diam. Penurunan gairah seksual. Ini bisa menjadi lingkaran setan. Saat aktivitas seksual berkurang, gairah juga bisa ikut menurun, membuat tubuh dan pikiran terbiasa dengan ketidakaktifan. Lama-kelamaan, hal yang dulunya menyenangkan terasa jauh dan tidak penting lagi. Perasaan ini bisa mempengaruhi hubungan dengan pasangan dan kepercayaan diri secara keseluruhan. Bisakah gairah kembali? Tentu bisa. Tapi seperti aspek kesehatan lainnya, ini butuh perhatian. Pola makan yang baik bisa membantu menjaga keseimbangan hormon. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah dan kepercayaan diri. Dan yang paling penting, komunikasi dengan pasangan. Membicarakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang membuatmu khawatir bisa memberikan perubahan besar. Jangan biarkan topik ini menjadi tabu dalam hubunganmu. Sejauh ini, kita telah membahas banyak perubahan yang bisa terjadi saat aktivitas seksual berkurang selama masa menopause. Tapi jangan khawatir, ada sisi positifnya juga. Menjaga kehidupan intim tetap aktif memiliki banyak manfaat kesehatan yang mungkin jarang dibahas. Ini bukan sekadar bonus, tapi mekanisme perlindungan alami yang membantu tubuh kita tetap sehat selama masa transisi hormonal. Aktivitas seksual yang rutin membantu menjaga jaringan tetap terhidrasi, elastis, dan tahan terhadap iritasi atau infeksi. Bayangkan ini seperti sistem perawatan alami yang sudah diprogram dalam tubuh kita. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Jantungmu juga mendapat keuntungan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kehidupan seksual aktif cenderung memiliki kesehatan jantung yang lebih baik dan risiko hipertensi yang lebih rendah. Bukan sulap, ini sains. Setiap momen intim sebenarnya bisa dianggap sebagai sesi olahraga mini yang meningkatkan detak jantung dan memperlancar sirkulasi darah. Dan seperti yang kita tahu, sirkulasi darah yang baik berarti lebih banyak oksigen untuk organ-organ tubuh, lebih sedikit penumpukan racun, dan sistem kardiovaskular yang lebih sehat. Pernahkah kamu merasa suasana hatimu berubah setelah momen intim? Itu bukan kebetulan. Setelah berhubungan, tubuh secara alami masuk ke dalam mode relaksasi, seolah ada tombol reset yang ditekan. Yang lebih penting, jika aktivitas intim dijaga secara rutin, tubuh akan terus memproduksi endorfin dan oksitosin, hormon yang meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan. Dan ketika hormon-hormon ini seimbang, hasilnya adalah tidur lebih nyenyak, stres lebih mudah dikendalikan, dan mood yang lebih stabil. Dan kalau kamu merasa semua ini masih belum cukup, ada satu manfaat besar lainnya yang sering diabaikan, peningkatan rasa percaya diri dan koneksi dengan pasangan. Merasa diinginkan, menikmati sentuhan, dan berbagi keintiman bisa meningkatkan kepercayaan diri dan keamanan emosional. Ini bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang bagaimana kamu terhubung dengan tubuhmu sendiri dan kesejahteraanmu secara keseluruhan.
Ketika kita nyaman dengan tubuh sendiri, itu akan tercermin dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sekarang, mari bahas strategi penting untuk menjaga kesehatan intim selama masa perubahan hormon. Ingat, ini bukan sekadar pelengkap, tapi bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Pertama, jangan abaikan ketidaknyamanan. Jika kamu mengalami kekeringan, nyeri, atau ketidaknyamanan lainnya, jangan anggap itu adalah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Cari bantuan medis, karena sekarang sudah banyak perawatan efektif yang bisa mengembalikan kenyamanan dan kepercayaan diri terhadap tubuhmu. Kedua, gunakan 2 sekutu terbaikmu, pelumas alami dan latihan Kegel. Jika kamu mengalami kekeringan atau iritasi, pelumas berbahan alami bisa membantu mengembalikan hidrasi dan elastisitas. Dan jika kamu khawatir dengan melemahnya otot panggul, latihan Kegel bisa menjadi solusi terbaik untuk mencegah inkontinensia urin dan meningkatkan sensitivitas. Ketiga, ingat bahwa keintiman bukan hanya tentang seks. Kontak fisik tetap penting, pelukan, belayan, atau bahkan pijatan lembut bisa meningkatkan produksi oksitosin, hormon yang membuat kita merasa aman dan dicintai. Keempat, perhatikan pola makan dan aktivitas fisik. Makanan yang kaya akan antioksidan, omega 3, dan fitoestrogen, seperti kedelai, biji rami, dan sayuran hijau, bisa membantu menjaga keseimbangan hormon. Dan jangan lupakan olahraga teratur, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tapi juga energi dan suasana hati secara keseluruhan. Perubahan kecil dalam gaya hidup bisa memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraanmu selama masa transisi ini. Yang terpenting, jangan biarkan komunikasi terhenti. Perubahan hormon bisa memengaruhi keintiman dalam hubungan, dan itu perlu dibicarakan dengan jujur dan terbuka. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan, dan berikan perhatian lebih pada apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jangan biarkan proses alami ini mengendalikan kebahagiaan dan kenyamananmu, kamu yang menentukan bagaimana menjalani fase ini. Ingat, menopause dan perubahan dalam kehidupan seksual bukanlah akhir dari kenyamanan atau kebahagiaan. Dengan pemahaman dan perawatan yang tepat, ini bisa menjadi fase kehidupan yang tetap penuh vitalitas dan kepuasan. Dengan informasi yang tepat dan pendekatan yang proaktif, kamu bisa menghadapi perubahan ini dengan percaya diri dan tetap menjaga kualitas hidupmu tetap optimal. Yang terpenting, jangan ragu untuk mencari bantuan dan berbicara tentang apa yang kamu alami. Jika menurutmu informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan juga pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu wanita lain yang sedang mengalami hal serupa. Dan pastikan untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang kesehatan wanita yang jarang dibahas di tempat lain. Aktifkan juga notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Ingat, kesehatan dan kesejahteraanmu adalah prioritas utama.